Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun saya setelah ini salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan gelombang 3 Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan menampilkan kelas wawasan kebangsaan dengan topik 3 yaitu berdamai dengan diri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Ya sekali. Iya. Mak, ada yang sedih? Kenapa sedih? Oh, belum sarapan. Yang selanjutnya hari ini siapa yang sudah berangkat? Begini. Begini keterangannya? Alfa. Semoga kalau begini sedang berhalangan hadir atau lagi sakit, ini kan tanpa keterangan ya. Kalau lagi sakit kita doakan semoga segera sembuh. Kalau dapat musibah semoga segera diangkat musibahnya. Hari ini kita bertemu di kelas wawasan kebangsaan dengan tema 3 yaitu berdamai dengan diri. Oke, sebelum kita mulai, ada yang punya moto untuk hari ini? Boleh angkat tangan? Oke. Jangan hanya menjadi hebat, tapi jadilah hebat yang bermanfaat. Ibu mengutip dari perkataan Bung Karno. Beliau berkata bahwa bergerak atau mati. Jadi kita hanya di dunia ini kita hanya punya 2 pilihan. Yang pertama bergerak atau berkarya. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah tidak bergerak, berarti kita tuh mati. Maksudnya apa? Kalian pernah berada di titik bosan, misalkan main game seharian, bosan nggak? Bosan. Bergerak, nah, itu berarti salah satunya mati. Kita berada pada titik bosan. Tapi ketika kita bergerak, kita berkarya, kita menghasilkan suatu karya, maka insya Allah kita merasa bahwa diri kita lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kita sedang berprogres atau sedang berkembang. Setelah ikut kelas wawasan kebangsaan ini lebih memberikan potensi dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 2 tujuan. Yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktekkannya dalam konteks yang beragam. Mulai dari diri. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang? Pernah nggak kalian merasa malu dengan identitas diri kita? Selanjutnya kita menyembunyikannya. Boleh yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, silakan berdiri. Contohnya ketika saya mendapatkan nilai ulangan yang rendah itu biasanya disembunyiin dulu karena malu. Boleh, silakan dulu. Yang selanjutnya pertanyaan yang nomor 2, mengapa perasaan tersebut maksudnya mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan?
Jadi contohnya tadi apa namanya, Devi menyebutkan bahwa nilai ulangannya jelek, selanjutnya disembunyikan. Menurut kalian kenapa itu perlu disembunyikan? Boleh, silahkan angkat tangan. Ya, boleh. Menurut saya, Bu, mungkin karena sebagian identitas berisi hal-hal penting sehingga tidak dapat dipublikasikan dan bersifat privasi. Boleh, silakan duduk. Pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Selanjutnya, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Boleh, Ibu? karena ada perasaan yang kurang percaya diri pertama. Terus dalam pendapat orang lain, kita memiliki pendapat orang lain bagaimana pendapat mereka tentang kita. Terus mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Karena untuk kepercayaan diri kita sendiri jadi harus disembunyikan. Berikan aplaus kepada Ibu. Oke ya, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut melakukan tidak baik karena identitas Anda? Maksudnya itu, ini diri saya seperti ini, diri saya dapat 0 matematika, saya dapat 100 fisika, ini saya. Sudah merdekakah diri kalian? Boleh angkat tangan untuk mengutarakan pendapatnya. Zakia, boleh mengutarakan pendapatnya? Saya merasa bebas untuk menjadi diri saya sendiri di sekolah ini karena tanpa harus menyembunyikan dan tanpa harus takut akan diperlakukan tidak baik, karena itu termasuk ke dalam melatih mental kita, Bu, untuk menjadi diri sendiri. Karena titik terendah dalam seseorang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Berikan aku kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jadi titik terendah seseorang itu adalah ketika dia Tidak bisa menjadi diri sendiri. tidak bisa menjadi diri sendiri. Oke, good job. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ada aktivitas ya. Maksudnya aktivitas ini kita akan melakukan sebuah game sebentar. Ini adalah petunjuknya. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Nanti Ibu akan menyebutkan satu identitas dan kalian boleh bergerak maju atau bergerak mundur ya. Yuk sekarang silakan berdiri semuanya. Maju. Kalau itu bukan kalian berarti mundur. Oke? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Aktivitas yang pertama adalah rambut atau berambut lurus. Yang berambut lurus silahkan maju. Aktivitas yang kedua, mudah marah. Yang mudah marah boleh maju. Ketiga, suka main game. Maju. Yang keempat, suka berdandan, boleh maju. Yang tidak, terima kasih. Oke, di layar aktivitas yang selanjutnya adalah suka makan jengkol. Yang suka makan jengkol boleh angkat tangan. Ini salah satunya Ibu yang suka makan jengkol. Ada yang malah suka makan jengkol? Iya. Ngomong akunya gini, Bu, aku. Itu salah satu identitas yang dia gak pede untuk orang lain tahu ya. Jadi itu pertanyaan yang mulai dari diri tadi. Yang selanjutnya, oke, sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Siapa ini? Boleh angkat tangan. Awas ya.
Tuh, maafin semuanya ya. Oh, angkat dua, angkat tangan dua. Oke, boleh silakan diturunkan. Yang selanjutnya. Siapa yang bangga jadi warga plus 62? Semuanya ya. Jadi bangga jadi warga plus 62? Mayoritas kelas 10 1 bangga dengan warga plus 62. Oke. Selanjutnya ada sebuah refleksi dari permainan tadi. Coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Jadi dari aktivitas tadi ada berapa kategori? 4 atau berapa? Oke, yang selanjutnya, refleksi yang kedua. Adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Oke, yang selanjutnya, dari sebuah identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan. Coba kalian urutkan. Yang nomor 1 identitas yang paling ini gue banget tuh yang mana? Boleh sementara pendapatnya? Ada yang nomor 1 main game. Ya. Ada. Tapi kayaknya anak laki semuanya main game masih semua ya. Oke. Simpan sedikit. Ada yang kenal namanya Manai. Kalau orang yang suka main game harusnya kenal. Siapa itu Aksa Manai? Dari suatu tim. Oh, sambut tim. Apa namanya? Manai itu salah satu pemenang juara dunia main game di Thailand. Iya, main FF. Jadi kalau dia sudah jadi coach, dia nggak boleh main lagi karena dia sudah jadi pelatih. Kenapa sih Bu kok ada materi ini? Kalian harus mengetahui potensi kalian itu apa. Kalau yang nomor 1-nya main game berarti hobinya berarti itu. Apa yang harus kita lakukan? Berarti mengembangkan. Ini ada sebuah diagram yang di atas ada identitas yang dapat diubah. Menurut kalian identitas yang dapat diubah itu apa sih? Kebiasaan. Hobi, kebiasaan, bisa juga asal sekolah ya. Dulu asal sekolah kalian dari mana? SMP. Sebelum SMP ada SD-nya. Nah itu adalah sebuah identitas. Oke. Pertama kali masuk sekolah yang ditemenin duluan siapa? Pasti teman asal sekolahnya masing-masing kan? Ya. Itu makanya disebut sebuah identitas. Yang selanjutnya ada identitas yang tidak dapat diubah, yang garis lurus, yang bagian ini, bagian atas ini dapat diubah, yang bagian bawah tidak dapat diubah. Identitas apa yang menurut kalian tidak bisa diubah? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin apa lagi? Golongan darah. Selanjutnya, pokoknya berhubungan dengan genetik atau keturunan itu tidak bisa diubah. Yang selanjutnya ada identitas yang kurang penting. Apa sih contohnya identitas yang kurang penting? Senang tidur kalau jam pelajaran. Pasti teman satu kelas kan sudah tahu ya si ABC suka main game, si ABC suka tidur. Itu juga salah satu identitas atau label dirinya. Oke, itu yang hal-hal yang negatif, sesuatu identitas yang kurang penting, makanya harus dirubah. Yang selanjutnya ini ada sumbu X positif di sini.
Yang selanjutnya ada identitas yang sangat penting. Contohnya apa? Nama boleh, suku boleh, agama boleh, atau kebangsaan. Kalau bahasa kita rata-rata Indonesia. Yang selanjutnya kita simak dulu videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Apa yang kita dapat? Jangan samakan kita dengan orang lain. Ada lagi? Setiap orang mempunyai identitas. Setiap orang mempunyai identitas sendiri. Yang didapat apa? Setiap kita itu beragam. Kita adalah unik, kita mempunyai pribadi yang pastinya akan berbeda dengan orang lain. Tapi kita mempunyai kesamaan satu, yaitu kita adalah insan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya nih, kalau bagian atas, bagian ini terlihat ya yang ibu lingkari di sini. Yang ibu arahkan kursor terlihat ke atas itu GR, kalau ke bawah ini namanya minder. Oke. Salah satunya apa? Ada narsisme. Ada yang di kelas ini narsis. Narsis itu apa? Mengagumi diri secara berlebihan. Bahas yang bagian bawahnya. Ada self pity. Itu apa? Mengasihi diri secara berlebihan. Ini yang selanjutnya, playing victim. Itu apa sih? Menempatkan diri sebagai korban. Jadi lanjutan dari self victim selanjutnya menjadi playing. Selanjutnya ada kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Oke, maksudnya mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri itu bagaimana? Ada yang di kelas ini tipe perfeksionis. Perfeksionis kan Bu, contohnya saya harus cantik, saya harus pintar, saya harus dapat nilai 100, saya harus jadi orang nomor 1 di kelas ini.
Ada yang kata-kata harus, itu adalah ciri-ciri orang perfeksionis. Selanjutnya apa? Kalau sudah jadi orang perfeksionis, maka dia akan memaksakan dirinya. Saya harus dapat nilai fisika 80. Saya harus dapat nilai matematika 90. Itu adalah tipe perfeksionis. Yang selanjutnya, Bu, apa hubungannya dengan mengekspresikan cinta? Pernah nggak berterima kasih dengan diri sendiri? Pernah? Oke, berarti kebaikan diri kalian sudah cukup baik. Kenapa? Kalian sudah berjuang selama 10 tahun sekolah ya. Selanjutnya apa? Setiap hari belajar, setiap hari penuh tekanan di sekolah. Misalkan ada tugas A, ada tugas B, ada pelajaran A, yang semuanya itu menuntut kalian untuk mengembangkan diri kalian. Selanjutnya harus mempunyai space waktu untuk berterima kasih. Diriku, terima kasih karena sudah berjuang sampai titik ini. Hati kita akan menjadi lebih lapang lagi. Tapi kalau kita merasa, saya harus selesai nulisnya nanti jam 9, saya harus selesai belajar setiap hari minimal. Yang selanjutnya ada kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Jadi sadar akan diri. Oke, yang selanjutnya manfaat mencintai diri sendiri. Tapi ingat ya, mencintai dirinya nggak boleh over. Kalau over berarti GR, nggak boleh low menjadi min, harus sesuai dengan proporsinya. Manfaat mencintai diri sendiri, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty.
Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar. Kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Semuanya benar-benar membuka cakrawala berpikir kita. Jadi bahwa setiap orang itu, oke, sebelum Ibu kalian dulu nih yang mengutarakan tentang video ini. Silakan angkat tangan. Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Maka dari itu, kita harus mempunyai rasa percaya diri kepada diri kita sendiri. Terutama, jangan memikirkan pendapat orang lain dan terus mengembangkan diri kita dari harus mengoreksi diri kita yang kemarin, hari ini, dan untuk hari esok. Terima kasih. Ada lagi? Jadi setiap orang itu memiliki standar yang lain-lain. Jadi kita harus percaya dengan standar diri kita sendiri. Iya, sama. Ada lagi yang mau mengucapkan terima kasih kepada temannya? Kami Bu terima kasih sama Gede, sama Arya. Oke, kenapa terima kasih sama Arya? Karena dia kemarin jadi bintang film kita, Oh, kita jadi juara. Boleh, silahkan. Yang mau mengucapkan terima kasih atau penghargaan terhadap dirinya yang sudah kalian tulis tadi yang nomor 1. Yuk, silakan yang sudah menulis, silakan. Yang sudah menulis. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik di tahun 2024 ini. Saya telah menjadi kreatif diri sendiri bagi diri saya sendiri dan menyemangati. Terima kasih untuk diri sendiri sudah bertahan di titik ini. Ambil kesimpulan pada kelas wawasan kebangsaan kita hari ini. Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri, bukan mengejar standar umum. Oke. Yang kedua, menjadi versi terbaik diri sendiri. Jadi versi terbaiknya diri sendiri, dan itu setiap orang pasti akan berbeda. Yang ketiga, setiap orang itu adalah unik. Setiap orang istimewa. Yang selanjutnya, standar itu diciptakan salah satunya melalui iklan. Yang selanjutnya, standar itu relatif, beda tempat maka akan beda standar. Ibu adalah menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Oke? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Kalau cukup, Ibu akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini dan setelah saya mengikuti kelas wawasan kebangsaan ini, saya akan terus menjadi diri saya sendiri dan saya akan terus mencoba menjadi diri saya sendiri, dan tentunya saya akan menjadi versi terbaik dalam diri saya. Setelah saya mengikuti kelas wawasan kebangsaan, saya dapat mempelajari bagaimana cara untuk mempelajari diri sendiri menjadi yang terbaik. Setelah saya mengikuti kelas wawasan kebangsaan ini, saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri dan saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar saya bisa mencintai diri saya sendiri. Saya bangga menjadi diri saya sendiri.